Oke, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya ya pada webinar kita siang hari ini. Perkenalkan, saya Chunmoy, Sales dan Marketing Division Head di sini. Dan di sini ada Pak Dias dan Bu Fitri juga, Channel Prodata, dan Pak Listiadi, Vice President Technical Prodata kami. Dan juga ada Manage Engine Indonesia, di sini ada Bapak Aldana, Pak Hanif, Pak Daniel, Pak Ihsan. Oke, di sini kami informasikan dulu sebelumnya bahwa Prodata sudah berpartnership dengan Manage Engine dari sejak tahun 2005 sampai sekarang. Jadi Prodata expert dalam memanage secure company digital enterprise dengan AI power IT solution dari Manage Engine, start dari cloud security, endpoint management, IT service management, Prodata managed service, network security assessment, privilege access management, remote monitoring, dan remote maintenance. Kemudian ada network performance monitoring juga. Oke, ini ada Prodata case tadi yang tadi Bapak dan Ibu lihat salah satunya. Silakan lebih detailnya masuk ke Prodata dan TikTok Prodata. Oke, apa kelebihan kami Prodata unik? Karena Prodata memiliki dedicated managed engine support team dan kami dapat melakukan spesifik custom professional services dan managed service start dari assessment, design, deployment, migration, monitoring state, fine tuning, knowledge transfer, dan optimization solution. Benefit dari Prodata Procare Service adalah meningkatkan security postur keamanan dari company Bapak dan Ibu karena Prodata memanfaatkan teknologi advanced security dari Managed Engine yang berbasis AI dan juga meningkatkan operational efisiensi dengan mengoptimalkan IT resource company Bapak dan Ibu. Oke, untuk Prodata Professional Services terbagi dalam 4 kategori. Pertama, Managed Service, Customer Experience Platform. Kemudian kedua, Network Security Assessment, di mana Prodata dapat melakukan Network Security Health Check yang akan mengidentify jika ada critical infrastructure issue yang mana kami akan memberikan detail recommendation untuk improvement. Kemudian Prodata juga dapat melakukan remote monitoring dan remote maintenance, di mana Prodata dapat melakukan monitoring dan maintenance IT infrastructure company dalam service coverage 24/7 yang dilakukan dari Prodata Office atau dari customer side. Nah, Prodata juga dapat mensecure cloud infrastructure Bapak dan Ibu dengan cara mengimplementasikan solusi identity access management, termasuk encrypt data, dan agar supaya customer juga lebih proper dalam menghandle setiap security incident, maka Prodata dapat mendevelop proper incident response prosedur. Oke, ini ada Prodata Managed Service untuk ITSM, di mana kami dapat melakukan Managed Service per kategori. Di sini ada kategori Program Management, kategori Configuration Management, Knowledge Management, Service Request Management, Incident Management, Change Management, dan Migration dari on-prem ke on-cloud. Silakan dilihat detailnya di Prodata YouTube. Oke, di sini kami informasikan Prodata Procare Managed Service under Active Directory Management dan Security. Pertama, Prodata akan mengkonfigur report dan konfigur real-time alert untuk setiap user logout, log off activity. Berapa kali sukses, berapa kali fail, kemudian monitor user yang login via radius dan user yang login ke multiple server. Kedua, monitor file dan folder yang diakses user termasuk historinya dari semua file atau folder yang di-read user, di-delete, dimodify, di-kopas, di-move ke perangkat yang lain. Kemudian monitor setiap file atau folder yang tidak berhasil diakses oleh user dan apakah user berhasil melakukan perubahan pada spesifik file dan spesifik folder. Dan kemudian Prodata juga akan memonitor setiap perubahan konfigurasi yang terjadi. Apakah ada perubahan password, apakah ada perubahan account logout policy. Kemudian Prodata juga akan memonitor dan alert untuk setiap kali jika ada file yang ditransfer ke removable storage seperti USB. Dan kemudian Prodata juga akan memonitor dan alert untuk setiap kali perubahan yang terjadi pada OU, user, group, komputer, dan other AD objek lainnya. And then Prodata juga akan mendetek, mentroubleshooting jika ada user yang ke log out.
Nah, dengan cara mengidentifikasi siapa yang melakukan attempt berkali-kali sampai ke blok. Nah, dari mana, dari mesin mana, kemudian kapan, dan juga Prodata akan menganalisa reasonnya kenapa bisa terjadi attempt failure-nya. Dan kemudian Prodata juga akan mengkonfigur AD audit untuk memonitor dan alert untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh power user, privilege account, IT administrator yang dilakukan pada Active Directory on-prem, Azure AD, Windows File Server, Member Server. Jadi di sini jika si power user atau IT administrator aplikasi create fake user account, clear audit log, kemudian akses critical data, create, delete, modify GPO outside business hour. Oke, nah topik webinar kita siang hari ini adalah Identity Access Management State 3, yaitu Behavior Analytic. Nah, di sini salah satu pilar pentingnya dari Behavior Analytic adalah User Entity Behavior Analysis atau UABA. UABA menggunakan teknik machine learning statistik model yang menganalisa log dari berbagai source, yaitu firewall, router, PC, server, database, file server. Nah, data ini semuanya dirangkum menjadi satu algoritma yang akan mengestablish baseline yang dikonsider sebagai normal behavior untuk setiap user, termasuk kebiasaan user, kapan check-in, kapan check-out, berapa jam bekerja, file server yang sering diakses. Nah, jika someday user A mengakses ke sistem, ke server yang belum pernah diakses sebelumnya, kemudian tengah malam, udah gitu do file modification, install software-nya di-download, dimodifikasi. Nah, dengan UABA, semua ini akan langsung di-alert ke IT administrator karena sudah di luar dari kebiasaan dari user A tersebut. Nah, pilar kedua di sini dari behavior analytic adalah zero trust, di mana ini menerapkan never trust, always verify. Jadi di sini setiap request akses itu harus diverifikasi secara ketat. Juga dibuat hak akses ke server sistem seminimum mungkin dan dilimitasi waktunya. Oke, Bapak dan Ibu, jadi kesimpulannya, konsep UABA yang diwakili oleh AD Audit Plus dan konsep Zero Trust yang diwakili oleh PAM 360 dari Prodata Managed Engine merupakan dua pilar penting yang saling melengkapi dalam arsitektur keamanan behavior analytic. Oke, Bapak dan Ibu, jika power user, privilege account, IT administrator yang memang sudah memiliki full akses ke server di cloud, bagaimana kita dapat memonitor setiap aktivitasnya dari para power user ini. Bagaimana konsep privilege elevation and delegation management atau PEDM dapat diterapkan untuk power user dan IT administrator ini. Bagaimana IT security juga dapat memonitor, mencegah, dan menghentikan semua data yang diupload oleh para power user, administrator aplikasi yang diupload ke third party cloud aplikasi dan email pribadi dari para power user ini. Nah, semuanya ini akan dibahas pada next webinar kita selanjutnya. Jadi nanti flow-nya adalah aku akan membahas terkait dengan Active Directory Audit. Kemudian nanti kita akan masuk ke website demonya sama kita testing spesifik simple action yang bisa kita implement di Active Directory. Kemudian nanti kita bisa lihat juga deh Directory Audit seperti itu ya. Oke. Perkenalkan nama saya adalah Aldana. Saya adalah technical consultant dari Manage Engine. Hari ini kita akan coba membahas terkait dengan salah satu solusi dari Manage Engine ya yang bernama Active Directory Audit seperti itu. Oke, sebelum mulai mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku mau jelasin sedikit terkait dengan Manage Engine. Jadi Manage Engine adalah part of Zoho Group seperti itu ya. Jadi kita establishnya di tahun 96. Dulu namanya AdventNet, kemudian di tahun 2009 kita rubah jadi Zoho seperti itu. Tapi untuk establishnya kita start di tahun 96. Manage Engine sendiri itu startnya di tahun 2002. Kalau untuk sister company kita ada beberapa, ada banyak ya. Jadi ada Web NMS, ada Zoho.com, ada Zoho School juga, Control dan lain-lain. Cuman mungkin yang paling terkenal adalah salah satunya Zoho.com.
Nah, Zoho.com ini produknya seperti Zoho Desk, Zoho Mail, Zoho CRM itu adalah sister company kita dan sekarang mereka juga ada di Indonesia. Jadi kita satu grup ya di Indonesia. Kalau Bapak Ibu uh, selain manage engine, mungkin dari customer Bapak Ibu ada kebutuhan terkait dengan produk Zoho, nanti juga bisa inform ke kita atau mungkin nanti inform ke Prodata nanti biar bisa disalurkan ke tim Zoho Indonesia seperti itu ya. Oke, untuk kita manage engine-nya established tahun 2002, untuk Zoho.com-nya itu setelahnya ya, kurang lebih di tahun 2005. Jadi kalau kita fokus di Enterprise IT Management Solution, sister company kita fokusnya ke arah bisnis seperti itu. Oke, ini adalah profil perusahaan kita secara overall ya. Jadi kita sudah kurang lebih 20 tahun di industri. 280.000 perusahaan sudah menggunakan produk kita ya. Jadi kita produknya juga ada banyak, ada 120 plus kurang lebih. Employee mungkin sekarang sekitar 5.000 ya seluruh dunia. Kemudian untuk negara kita sudah serving kurang lebih sekitar 190 negara ya di dunia. Oke, nah ini adalah beberapa peta terkait dengan office dan data center kita yang ada di seluruh dunia. Kemudian salah satu office-nya juga sudah ada di Indonesia ya, jadi kita sudah legal di Indonesia atas nama PT Zoho Teknologi Indonesia seperti itu. Jadi kita risetnya ada di Main Sana Tower di Cibubur seperti itu. Kalau secara map itu memang masuknya Bekasi ya, cuma nanti kalau keluar tol diharapkan keluar tolnya di Cibubur biar nggak salah tempat seperti itu. Oke, ini adalah overall untuk produk kita. Aku akan bahas sedikit, cuma nantinya kita akan bahas lebih in-depth Active Directory Audit. Ini part of Identity and Access Management ya. Jadi kalau kita berbicara dari paling atas, Unified Service Management, kita punya ticketing system seperti yang Ibu Junmoy informasikan sebelumnya. Kita punya ticketing system, kita punya aset manajemen juga seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan, ada problem manajemen, change management, request management, seperti request tiket, itu nanti bisa ke kita. Kita punya solusinya seperti itu. Oke. Kemudian untuk identity and access management ini mostly untuk relate ke Active Directory karena produknya mostly untuk melakukan manage, melakukan audit. Kita juga ada MFA yang nanti juga kerat kaitannya dengan Active Directory seperti itu. Kemudian kita ada privilege access management. Jadi kita punya PAM solution juga seperti yang diinformasikan Ibu Chunmoy sebelumnya ya. Jadi kita punya PAM solution kalau misalnya namanya PAM 360. Kalau Bapak Ibu mau coba cek di website kita, monggo silakan. Mungkin nanti kalau misalnya tertarik bisa langsung hubungi ke tim Prodata ya, seperti itu. Nanti kita bisa memberikan beberapa dokumen-dokumen yang bisa dibaca-baca. Oke, kemudian kita punya IT Operation Management ya, ini salah satu produk tertua kita juga. Mostly kalau misalnya Bapak Ibu familiar terkait dengan produk network, mungkin sudah pernah dengar ya namanya Op Manager seperti itu. Nah, itu produknya Manage Engine seperti itu. Jadi kita bisa melakukan monitoring terkait dengan seperti tadi di video ya, CCTV, server, laptop, PC, semua yang based on IP, kita bisa melakukan monitoring di manajer kita seperti itu. Kita bisa melakukan network performance monitoring, terus kalau ada ingin ngecek terkait dengan bandwidth, kita juga bisa ada manajemennya untuk traffic and bandwidth analisisnya seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu bergerak di bidang ISP, yang which is mungkin punya banyak IP ya, kita juga punya IP manajemen ya seperti itu. DNS manajemen, DHCP manajemen juga kita punya. Oke, kemudian di sebelah kanan atas itu ada Unified Endpoint Management and Security. Nah, ini salah satu produk manage engine yang mungkin sekarang lagi banyak dicari nih di Indonesia. Karena mungkin kan teman-teman kemarin habis COVID itu perangkat-perangkat kantor ada yang banyak dibawa ke rumah ya, seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan tuh biasanya butuh nih untuk melakukan manajemen terkait dengan endpoint seperti itu. Jadi bisa melakukan manage terkait dengan perangkat laptop, PC, server, kemudian kalau misalnya punya mobile phone gitu ya, mobile phone kantor atau mobile phone pribadi itu juga kita bisa manage nantinya di sini. Oke, bedanya apa dengan IT Operation Management? Jadi kalau Unified Endpoint Management ini seperti namanya fokusnya sebenarnya ke endpoint. Jadi untuk melakukan manage terkait dengan patching,
terus aplikasi yang nanti diinstal nanti bisa kelihatan di endpoint sentral kita ya, namanya produknya endpoint sentral. Kemudian kita bisa melakukan blocking, kita bisa melakukan distribute aplikasi internal dan lain-lain seperti itu. Jadi aktivitas yang sebelumnya dilakukan mungkin di Active Directory atau dilakukan manual, kita bisa lakukan by remote semuanya seperti itu. Oke, kemudian kita punya Security Information and Event Management ya. Jadi kita punya SIM juga. Produk paling unggulnya namanya Log360 yang mungkin banyak dipakai di Indonesia itu namanya Event Log Analyzer ya. Jadi relate ke log ya. Jadi kita bisa melakukan analisa terkait dengan log yang datang dari server, perangkat NAS, dan lain-lain ya. Jadi perangkat network juga kita bisa tapping seperti itu. Untuk nanti kita bisa cek dari sisi lognya. Kemudian kita punya juga Advanced IT Analytic, ini BI ya. Basically, jadi kalau misalnya Bapak Ibu familiar dengan BI application, mostly untuk melakukan tapping untuk seluruh produk kita ya. Jadi produk kita yang sebelumnya saya sudah sebutkan, itu nanti bisa di grab datanya, kemudian ditampilkan dalam berupa dashboard seperti itu ya. Jadi ini mostly untuk reporting ke internal biasanya kalau manajemen butuh data. Misalnya contoh berapa server yang mati, berapa server yang kita sudah deploy dan lain-lain seperti itu. Oke. Dan ini kita juga bisa integrasikan ke third party ya. Jadi nggak cuma product manage engine aja, kita bisa integrasikan ke PRTG dan lain-lain itu nanti masuk ke Analytic Plus kita seperti itu. Kita juga punya low code app development. Ini untuk pembuatan aplikasi seperti itu ya. Jadi banyak drag and drop, tidak perlu pakai banyak code seperti itu. Oke, jadi kita bisa install untuk seluruh product manage engine, itu kita bisa install di on-premise, kita bisa install di cloud, kita bisa install kalau misalnya Bapak Ibu punya AWS atau Azure, kita bisa deploy di AWS atau di Azure seperti itu. Oke, dan semua produk kita itu free 30 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin download, kemudian ingin testing, itu monggo silakan di testing dulu, atau mungkin ada dapat lead nih misalnya dari customer, kemudian customer ada ngasih beberapa tuh kan biasa rekrutmen untuk POC ya seperti itu. Nah itu teman-teman bisa testing dulu nih di lokal. Kira-kira rekrutmen dari customer bisa nggak pakai product manage engine seperti itu. Monggo silakan itu bisa di testing. Oke. Nah ini perjalanan ya. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita startingnya itu di tahun 2002 waktu itu. Nah, kemudian salah satu produk pertama kita Op Manager ya seperti itu. Jadi kita memang bergerak starting point-nya itu dari network seperti itu sampai kita building sampai 2025 ya kita sudah punya banyak produk seperti itu. Oke. Nah, hari ini kita akan coba membahas terkait dengan identity, governance, and administrator. Jadi uh, IAM kita ya, solusi IAM kita. Jadi yang pertama kita punya produk namanya AD360. Nah, AD360 ini adalah paket lengkap. Jadi kita bisa melakukan manage, kita bisa melakukan audit, kemudian teman-teman punya MFA juga kita nanti bisa lakukan manage di AD360 ini dan lain-lain ya, sampai ke UEBA juga nanti ada di sini. Oke. Nah, kita juga punya ada produk M365 Manager Plus ini khusus untuk melakukan manajemen terkait dengan M365. Jadi kalau customer punya M365, kita bisa melakukan manajemen, reporting sama audit seperti itu. Kalau untuk Identity Manager Plus ini fokusnya untuk SSO seperti itu. Oke. Nah, tadi yang di dalam AD360 itu salah satunya ada AD Manager Plus, AD Audit, AD Sales Service Plus, Exchange Reporter, sampai Recovery Manager Plus. Nah, ini apa aja sih? Jadi Active Directory Manager ini seperti namanya fokusnya untuk melakukan manage terkait dengan Active Directory. Jadi kita bisa manage Active Directory konvensional ya, yang di on-premise. Kemudian kita bisa manage juga sampai ke Microsoft 365, sampai ke Exchange Management and Reporting seperti itu. Oke. Kalau untuk Active Directory Audit yang akan kita bahas hari ini seperti namanya, dia fokusnya untuk audit. Jadi dia audit Active Directory. Jadi apapun nih, pembuatan user, pembuatan file, kemudian perubahan file, kemudian kalau misalnya ada user file login dan lain-lain itu nanti semuanya ada di AD Audit seperti itu. Oke. Kalau untuk Active Directory Self-Service Plus, ini memang produk utamanya tadinya hanya untuk reset password sama unlock account. Jadi kalau di Active Directory itu kan biasanya ada reset password ya.
kemudian ada unlock account juga. Nah, ke sini kita tambahin juga nih MFA yang which is sekarang malah jadi yang paling banyak dicari. Kenapa? Karena endpoint MFA yang ada di sini itu nanti MFA-nya sampai ke level endpoint yang which is kalau misalnya Bapak Ibu login di laptop gitu ya atau masuk ke server, masukin username dan password, kemudian nanti akan ada tampilan multifactor authentication sebelum masuk ke dalam endpoint-nya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, MFA-nya nanti bisa berupa banyak ya. Jadi metodenya bisa pakai SMS, bisa pakai email, bisa pakai radius dan lain-lain ya. Banyak solusinya. Oke. Kemudian Exchange Reporter Plus, kalau misalnya Bapak Ibu punya server Exchange, ini fokusnya hanya di Exchange ya, seperti itu. Kemudian ada Recovery Manager Plus, ini tujuannya untuk melakukan backup Active Directory seperti itu. Jadi kalau Active Directory kan biasanya banyak objek ya di dalamnya, kita bisa melakukan backup terkait dengan objek-objek yang ada di Active Directory seperti itu. Oke, kemudian kita ada PAM juga. PAM 360 ini yang tadi disebutkan oleh Bu Cimo juga ya sempat ya. Tadi kita punya produk namanya PAM 360. Jadi Complete Privilege Access Security and for Enterprise ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin baru pertama dengar PAM, fungsi utamanya adalah melakukan seperti tujuannya sebenarnya audit ya. Jadi setiap ada user ingin akses ke dalam satu server, usernya bisa berupa user internal maupun eksternal kayak vendor ya. Dia mau akses ke dalam satu server setelah dia request dulu nih. Kita request, kita kasih allow-nya di jam berapa sampai jam berapa sampai kapan. Nanti kalau sudah dapat aksesnya, dia akses ke dalam satu server, setiap aktivitas yang dia lakukan dalam satu server semuanya ke monitoring. Yang which is semisal pada saat akses ada kesalahan yang dilakukan, itu nanti kita bisa ngecek nih dari sisi lognya. Ini siapa yang melakukan kesalahan tersebut, kapan dilakukan, apa behavior yang dilakukan, apakah itu intended, maksudnya dengan sengaja gitu ya, atau mungkin nggak sengaja, itu nanti bisa kelihatan. Karena nanti kita bisa record aktivitasnya dia tuh di dalam seperti itu. Oke, di PAM 360 ini versi lengkapnya di bawahnya ada Password Manager Pro, Access Manager Plus, sama Key Manager Plus. Nah, kalau Password Manager Pro khusus untuk melakukan manage terkait dengan password ya. Kemudian Access Manager Plus khusus untuk akses tadi. Kemudian Key Manager Plus khusus untuk SSH key sama SSL. Seperti itu. Nah, tiga produk ini dijadiin satu nih di Palm 360. Jadi kalau pakai Palm 360 semuanya sudah dapat yang ada di bawahnya. Oke. Nah, ini mungkin buat teman-teman karena teman-teman di sisi partner ya, partner kita. Jadi mungkin salah satu yang mungkin jadi banyak pertanyaan, license-nya gimana nih? Works-nya seperti itu. Oke. Aku akan cerita sedikit terkait dengan AD360 ya. Di dalamnya kan ada AD Manager, AD Sales Service, AD Audit, Exchange Reporter, M365 sampai Recovery Manager Plus ya. Jadi kalau untuk Active Directory Manager Plus itu based on domain sama technician seperti itu. Nah ini exclude add-on ya. Nanti kalau masuk ke AD Manager ada beberapa add-onnya seperti itu. Untuk Active Directory Self Service Plus, basically based on user. Jadi berapa user domain yang pakai solusi AD SSP kita. Kemudian kita punya AD Audit nih yang nanti kita mau jelasin lebih lanjut seperti itu ya. Jadi ini mostly domain controller. Jadi kalau misalnya apa namanya di dalam satu environment customer itu berapa DC yang ditambahin itu base main license-nya itu cuma nanti akan ada beberapa add-on yang mungkin harus ditambahkan. Jadi nanti teman-teman sebelum melakukan apa namanya ke customer gitu approach ke customer kita bisa sizing dulu nih kira-kira data apa aja yang diperluin buat kita lakukan kalkulasi sizingnya seperti itu. Oke, untuk Exchange Reporter Plus ini number of mailbox seperti itu. Kemudian M365 Manager Plus khusus buat manage M365 tadi ya. Ini juga number of mailbox sampai ke Recovery Manager Plus ini ada beberapa perhitungan seperti objek ya. Jadi utamanya itu objek, kemudian ada Exchange Online dan Exchange Mailbox dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, kita akan bahas terkait dengan fokus di Active Directory Audit ya. Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya,
main license itu dari domain controller. Jadi domain controller server di add di AD audit, kemudian nanti bisa langsung melakukan pengecekan terkait dengan Active Directory internal seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa add-on license nih yang perlu ditambahin. Nah, dalam satu domain controller ya, seperti itu, dalam satu directory itu kan mungkin dia banyak Windows Server di dalamnya ya. Kemudian ada beberapa file server atau member server gitu ya. Itu juga kita harus kalkulasi. Terus kalau misalnya customer punya NetApp, EMC, Synology, itu nanti kita bisa tapping juga tuh buat masuk nanti ke VIM kita seperti itu, File Integrity Monitoring ya, seperti itu. Kemudian di dalam Active Directory juga pastinya kan ada workstation ya. Nanti kita perlu hitung juga berapa workstation yang nantinya mau di tapping. Um, Kalau cloud, kita juga ada cloud-nya. Jadi kalau buat melakukan audit cloud, itu nanti dihitungnya based on Azure Active Directory tenant, seperti itu. Kemudian kita juga ada backup and recovery. Ini based on user yang ada di Active Directory-nya. Seperti itu. Nah, misalnya gini, dari sisi customer cuman mau melakukan monitoring terkait dengan server-server aja. Jadi workstation yang nggak di apa namanya nggak di tapping gitu. Bisa nggak bisa seperti itu. Nanti makanya di dalam sangat fleksibel. Nanti kita bisa tentuin device mana yang mau kita tambahin di Active Directory Audit seperti itu. Oke. Nah, ini fitur uh, most all ya, most overall dari Active Directory Audit. Jadi yang pertama itu Active Directory and Azure Active Directory Change. Jadi setiap ada perubahan yang ada di Active Directory Audit akan melakukan auditing sama reporting seperti itu. Jadi dia ngaudit, kemudian dia kasih report ke dalam ke adminnya seperti itu. Kemudian kita juga ada yang namanya file server auditing. Jadi untuk Windows File Server, NetApp, EMC, Synology itu kita bisa melakukan audit nih terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di file servernya. Jadi misalnya di dalam ada perubahan file, filenya di move, filenya di delete, itu nanti kelihatan di dalam seperti itu. Kemudian group policy setting, change auditing. Jadi group policy setting kalau misalnya ada perubahan di Active Directory, kita juga bisa melakukan auditing ya. Kemudian Windows Server and Member Server auditing and reporting. Jadi nanti kalau misalnya di dalam internal customer ada Windows Server atau ada member server ya, itu nanti kita juga bisa melakukan auditing dan reporting. Kemudian workstation, jadi nggak cuma server, di level workstation juga, itu nanti kita bisa melakukan auditing. Seperti itu, kalau misalnya ingin dilakukan audit ya, seperti itu. Kemudian ada user behavior analytic, ini yang seperti Ibu Chunmoy bilang sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kita ditemukan ada behavior-behavior yang kiranya suspicious gitu ya di internal itu nanti kita bisa tapping terus nanti kita bisa cek ada kemungkinan ini anomali apa enggak seperti itu. Kemudian privilege user monitoring ya. Jadi kalau misalnya dilakukan di internal ada perubahan privilege itu nanti kita bisa melakukan tapping ya di Active Directory Audit. Gitu. Oke. Nah, bagaimana Active Directory Audit ini bakal membantu customer-customer kita seperti itu. Jadi dengan Active Directory Audit kita bisa lihat detail report nih. Kemudian change yang terjadi untuk on-premise sama Azure AD. Jadi semua change yang terjadi itu nanti bisa kelihatan di Active Directory Audit. Kemudian gain visibility into Windows user logon activity. Jadi kalau misalnya user ada login, jam berapa, logout, kemudian ada salah masukin password gitu ya, atau salah masukin username, itu nanti juga kelihatan ya di Active Directory Audit seperti itu. Jadi report on, analyze, troubleshoot Active Directory account logout. Nah, itu nanti juga bisa kelihatan tuh di Active Directory Audit kalau misalnya ada akun yang logout seperti itu. Oke, kemudian closely monitor privilege user activity in your domain. Jadi kalau misalnya ada perubahan privilege user, itu nanti kita bisa cek juga di Active Directory Audit. Nah, ini pastinya nih track log on, log off, change kepada user, group, etc. Jadi kalau misalnya teman-teman di server itu ada melakukan perubahan di sisi user, group, itu nanti bisa di tapping juga di Active Directory Audit seperti itu. Kemudian audit file activity in Windows.
NetApp, EMC sampai ke Synology. Jadi semua perubahan file ya, itu nanti kita bisa tapping, terus kita bisa cek siapa yang melakukan, dari mana, itu nanti kita bisa kelihatan. Oke. Kemudian enhance threat detection dengan user behavior analytic. Jadi nanti ada user behavior analyticnya, nanti aku bantu show off di website demonya. Sama ada audit report untuk SOC, HIPAA, PCI DSS, itu kita juga ada. Nah, aku akan mulai dari awal ya. Eh, Terkait dengan pertama, salah satu fiturnya adalah Active Directory Auditing. Jadi kita bisa mengaudit all AD object change. Jadi kalau misalnya ada Active Directory object yang berubah dalam Active Directory, itu kita bisa track semua tuh. Dari OU, user, group, komputer, order, AD object, itu nanti kita bisa kelihatan di Active Directory audit. Jadi kita ada old-nya sampai new value-nya nanti bisa kelihatan. Oke. Track GPO setting change, jadi GPO perubahan di GPO itu juga nanti akan kelihatan di Active Directory. Kemudian monitor user logon activity ya. Jadi yang tadi yang saya bilang kita bisa tahu nih user mana yang lakuin logon, itu juga bisa kelihatan. Troubleshoot akun logout yang tadi saya bilang. Jadi kalau ada akun logout juga bisa kelihatan di Active Directory audit. Kemudian visibility into privilege use. Jadi kalau misalnya ada perubahan privilege itu nanti kita juga bisa kelihatan di Active Directory audit ya seperti itu. Oke, kita bisa melakukan audit juga nih untuk hybrid Active Directory environment di Active Directory audit. Oke, kemudian dari sisi file server auditing ya, kita bisa melakukan track semua aktivitas, including read, delete, modify, copy paste, move, dirubah dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan file sama folder itu kita bisa lakukan tapping juga di Active Directory Audit. Kemudian kita bisa deteksi juga nih file access seperti itu. Jadi kita nanti bisa lihat di Active Directory Audit, audit permission change. Jadi nanti ada perubahan permission dalam satu file atau folder itu juga nanti bisa kelihatan. Monitor file integrity. Jadi kita bisa lihat nih filenya ada perubahan apa enggak. Itu nanti langsung ada di report seperti itu. Kalau misalnya ternyata ada perubahan, itu nanti bisa masuk alarm seperti itu. Oke. Audit file share, jadi ada kita bisa melakukan track every access change made to share file. Jadi ada file share file ya yang disebar di internal itu nanti juga kita bisa lakukan audit seperti itu. Nah, ini untuk berpolicy setting change auditing. Jadi untuk GPO ya. Jadi kalau GPO dilakukan perubahan dalam satu server ya, itu nanti kita bisa audit juga. Track change di setting GPO-nya nanti juga bisa kelihatan. Configure alert kalau misalnya ada critical change itu nanti juga bisa kelihatan. Kita bisa configure nih. Misalnya ada perubahan, kita mau kirim email atau SMS alert ke admin seperti itu. Terus kita juga maintain an audit trail ya. Jadi nanti kita ada reporting untuk perubahan GPO-nya seperti itu. Kemudian untuk Windows Server kita bisa monitor audit ya, audit Windows Server. Ini local administrative group membership kalau misalnya ada perubahan, local user, user right, local policy sampai dan lain ya. Itu nanti kalau ada perubahan juga bisa dilakukan di Windows Server Auditing. Kemudian ada track schedule task and process, creation, deletion, modification itu nanti juga bisa dilakukan di Active Directory Audit. Kemudian ada monitor removable device usage ya. Jadi ada USB plugin, file transfer activity itu nanti juga bisa kelihatan di Active Directory Audit. Partial process kita juga bisa lihat di AD Audit ya sampai ke audit AD Federation ya ADFS itu juga nanti ada reporting untuk ADFS. Workstation untuk auditing, jadi kita bisa nge-track ya seperti yang saya bilang sampai workstation kita bisa nge-track audit log on log off, track user logon history, identity logon filer ya. Jadi kalau misalnya ada attempt failure itu nanti langsung bisa kelihatan di server AD kita. Kemudian monitoring file integrity. Jadi nanti kita bisa lihat untuk perubahan dalam satu file seperti itu sampai ke measure employment productivity. Jadi nanti kita bisa lihat nih user idle-nya berapa lama itu nanti kelihatan di Active Directory seperti itu ada audit ya.
Kemudian ada threat hunting UEBA ya. Jadi itu ada proses logs across your environment. Jadi kita collect dulu nih proses logs-nya dari semua DC, member server sampai ke workstation. Kemudian nanti kita identify bahwa ini user normal logonnya itu berapa sih? Normal logonnya di jam berapa? Seperti itu. Akses filenya apa? User management apa? Dan lain-lain seperti itu. Kemudian nanti kita bisa identify anomaly and alert admin. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang anomali, itu nanti langsung di audit bisa kirimin nih ke dalam apa namanya ke customer ke admin gitu ya. Kemudian detect potential security threat, kita nanti bisa lihat nih ada misalnya ada privilege escalation, data exfiltration, malware attack, itu nanti kita bisa kelihatan di Active Directory audit. Kemudian ada automate incident response. Jadi dengan adanya kita nge-track semua ya, udah pastinya incident response jadi lebih cepat seperti itu. Oke. Kemudian ada privilege user monitoring audit. Kita bisa melakukan audit terkait dengan administrator activity ya. Jadi administrator ngelakuin apa aja itu kelihatan semua di Active Directory. Kan ada case juga nih, misalnya dia melakukan penyerangan nih terkait ke dalam server Active Directory ya. Kemudian dia build satu user AD gitu ya as a admin, itu nanti kita bisa track juga nih di Active Directory audit. Kita bisa ngecek nih kok ada admin baru, kemudian si admin ngapain nih, seperti itu nanti kita bakal bisa track di Active Directory audit seperti itu. Jadi kita bisa review privilege user activity, detect privilege escalation juga, itu nanti dia di audit. Kemudian spot behavior anomaly, jadi kita bisa identify nih kalau misalnya eh, ada penyerangan seperti itu ya. Kemudian automate incident response, sorry. Kemudian ada receive alert on suspicious activity ya. Jadi kalau ada suspicious activity, itu nanti kita bisa kirim alert ke admin kita. Oke, nah ini aku akan masuk ke eh, infrastrukturnya, arsitekturnya ya, terkait dengan Active Directory Audit sedikit, mungkin biar teman-teman dapat gambaran. Source-nya itu nanti kita bisa dapetin dari Active Directory, Azure Active Directory, EMC, Windows Server, Workstation, Synology, File Server, NetApp, sampai ke Hitachi. Itu kita track. Nah, ini optional agent. Aku sih lebih saranin karena mungkin Active Directory itu biasanya eh, apa source-nya itu nggak gitu banyak. Aku lebih saranin pakai agent ya. Kenapa? Karena kalau pakai agent itu bisa sangat-sangat real time. Seperti itu datanya didapatkan. Kemudian kalau misalnya ada border terkait dengan network itu bisa lebih banyak lewat seperti itu dengan adanya agent kan biasanya kita ada limitasi dari sisi firewall dan lain-lain ya. Kalau dengan adanya agent nanti bisa langsung diakses seperti itu. Oke, kita track nih datanya dari agent-agent masuk ke AD Audit server ya. Itu via Windows API, kita ada Analytic Engine, Event Processing Engine, Audit Database, Alert Engine, sampai Web Container kita pakai Tomcat ya. Itu nanti semuanya ada di Active Directory Audit Plus ya. Oke. Kemudian data archive kita bisa taruh di luar juga untuk long term storage, terus untuk apa web container itu nanti bisa akses buat web browser ya. Jadi nanti semuanya itu diaksesnya semua pakai web browser. Untuk alert engine nanti kita bisa kirim ke SMS, email, atau script automation. Untuk event process engine nanti kita bisa kirim juga ke SIM kita. Jadi kayak mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada pakai SIM kompetitor kita kayak Splunk, itu juga nanti bisa diintegrasikan dengan Active Directory Audit seperti. Oke. Nah, ini untuk beberapa supported platform untuk Active Directory Audit. Jadi kita punya DCN Member Server Auditing ya, seperti itu. Jadi ada Windows Server version yang kita support. Seperti itu dari 2003 sampai 2019 sih. Seingatku terakhir 2022 itu sudah, cuma nanti aku confirm dulu ya ke tim seperti itu. Nah, ini beberapa yang kita support untuk file auditing. Windows Server 2003 ke atas ya pastinya. Untuk EMC, VNX, VNXE, Celera, Unity, Isilon, Synology, DSM 5.0, NetApp, eh, itu juga kita cover, NetApp File Auditing sama Cluster Auditing ya, seperti itu. Untuk komponen, kalau misalnya punya ADFS ya, itu kita cover.
Workstation, Windows 10, 8, 7, Vista, XP itu masuk semua seperti itu. PowerShell juga version 4, version 5 itu juga nanti kita bisa tapping. Oke. Nah, ini untuk editionnya. Eh, editionnya kita ada version yang standar ya, standar, profesional sampai ke free seperti itu. Jadi kita juga ada kasih free ke customer kita seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu ada mau apa namanya cek untuk testing di lokal itu nanti juga bisa seperti itu. Nanti kalau misalnya edition comparison juga ada di website kita biasanya itu nanti bisa dicek juga. Oke. Nah, oke, ini kita sudah sampai ke penghujung. Kita masuk ke Q&A, tapi sebelum masuk ke Q&A, aku akan mau show off terkait dengan website demonya sedikit ya, boleh ya? Nanti biar kita cek juga nih seperti apa sih tampilan di website demonya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu akses itu tinggal di search aja di Google. Jadi demo AD Audit Plus ya gitu. Nanti langsung ada nih demo AD Audit Plus. Nanti akan masuk nih ke website demonya seperti itu. Oke, saya juga udah install di lokal. Nanti kalau misalnya mau testing-testing sedikit gitu ya, nanti kita bisa juga. Tapi yang pasti ini tampilan dashboardnya kita bisa lihat kayak top GPU modify, local logon failure, who disable, top group modify, user management, who change, top modified user dan lain-lain ya. Kita nanti bisa lihat di dashboardnya seperti itu. Oke. Kemudian nanti dari sisi Active Directory nih, dari sisi Active Directory kita bisa cek nih. Misalnya contoh kita mau lihat user logon report siapa nih yang lakukan ada failure logon seperti itu siapa nih jadi ada username-nya ini klien IP-nya dipakai ini klien host name-nya dipakai ini dari domain controller ini waktunya kapan event type-nya apa failure reason-nya apa itu nanti kelihatan semua di sini seperti itu logon failure-nya based on user failure due to bad password database login error itu nanti kelihatan semua di sini. Dan ini instan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai agent gitu ya, itu langsung ke track seperti itu. Mungkin aku sebelum masuk lebih jauh lagi, pastinya untuk yang pertama seperti yang aku info ya. Jadi nanti akan ada domain controller nih yang masuk nih di domainnya, kita masukin domain controllernya, kemudian kalau bisa sih diinstal agent ya. Agentnya juga bisa di-push, jadi tinggal diklik aja di sini, install agent seperti selesai. Seperti itu. Cuman kalau misalnya ada apa namanya kendala gitu ya, pada saat install itu nanti juga kita bisa download agentnya secara manual seperti itu baru nanti kita push ke masing-masing servernya. Oke, nah ini dari sisi Active Directory dulu ya. Jadi logon activity based on domain controller, user logon activity itu kelihatan semua nih. Lokal juga nanti kelihatan. Jadi tadi untuk user ya, lokal bagaimana lokal juga kelihatan. Kemudian DFS logon sukses, logon failure itu kelihatan, user management nih, ada perubahan di AD gitu ya, ada user activity, user management gitu, ada pembuatan, ada user modified, terus ada pembuatan user dan lain-lain itu nanti ada reportnya di sini. Group management itu nanti kelihatan. User management di sini ada recent create user gitu ya, deleted user, enable user dan lain-lain. Mungkin aku mau coba liatin sedikit yang simple-simple gitu ya. Jadi kalau kita ke user management, uh, recently created user kan biasanya kalau di AD gitu kan, kita tinggal klik aja di sini new, kemudian kita masukin usernya, kita tes satu gitu ya, tes satu, uh, masukin aja di sini user logon name-nya tes satu, next, aku masukin passwordnya gitu, oke, next, next gitu ya. Nah, user tes satu ada nih di sini. Kalau dilihat nih, ini tadi aku tes, kemudian ini ada tes satu. Ini tinggal kita refresh aja, gitu. Sebentar, kita refresh. Mestinya nanti ada langsung ya. Belum sync. Saya coba sync, dulu nih. Oke, okay. Nah, ini user tes satu ada nih di sini. Kalau dilihat nih, ini tadi aku tes, kemudian ini ada tes satu. Ini tinggal kita refresh aja, gitu. Sebentar, kita refresh. Mestinya nanti ada langsung ya. Belum sync. Saya coba sync dulu nih.
Nah, ini T1 ya, udah ada kayak gitu. Jadi itu langsung real time tuh. Kalau misalnya ada perubahan apa yang terjadi di Active Directory, itu langsung kelihatan di sini. Semuanya sama. Jadi kalau misalnya kita buat, misalnya contoh di sini untuk domainnya kita buat nih, kita buat komputer baru, grup baru gitu ya, user baru, shell folder baru, OU baru, itu nanti akan kelihatan semua di sini. Nah, ini yang biasanya dibutuhin nih sama user-user. Jadi kalau misalnya dia butuh lihat OU apa sih yang baru dibuat, computer management apa sih yang baru dibuat, kayak gitu nanti bisa kelihatan. Oke. Nah, ini semua action yang kita lakukan di Active Directory itu langsung ada alertnya di sini. Jadi ini langsung kelihatan kan? Terus nanti severity-nya ada di sini. Eh, terus ini misalnya contoh di sini Global Security Group Group Test was created seperti itu. Nah, dia anggap nih, wah ini ada pembuatan grup baru kayak gitu. Nah, ini kita bisa atur nih untuk alert profile-nya. Nanti kita bisa kirimin severity-nya apa, untuk apa, terus nanti alert message-nya apa, kita kiriminnya apa, email notification, SMS, script, atau configure auto ticketing gitu. Nanti kita bisa eh, integrasi juga untuk ticketing system. Oke, semuanya yang bisa dilakukan di AD Audit ya. Jadi untuk GPO Management, Recently Created GPO gitu ya, GPO Setting Change, nanti bisa kelihatan nih di sini. Order AD objek kayak gitu ya, itu nanti bisa kelihatan juga di sini. Ini kalau misalnya kita lihat, nanti di sini kita kan ada cek ya, kalau kita masuk ke configuration, itu ada informasi terkait dengan member server, workstation, file integrity server, kemudian print server, workgroup server, itu nanti kita bisa masuk di sini. Terus workstation ya, nanti kita bisa masuk di sini. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar nanti kita bisa bisa audit ya. Jadi nanti di sini ada server auditing. Makanya tadi di apa namanya di slide show saya itu ada terkait sama ini nih, workstation, Windows file server, NetApp, Azure AD Tenant. Itu kita perlu hitung itu karena nantinya itu ada di dalam server kita seperti itu. Oke, jadi dari mulai Active Directory ya. Kemudian di sini ada Attack Surface Analyzer. Jadi kita bisa analisa nih kalau misalnya ada kemungkinan ada serangan dari luar ya seperti itu. Jadi kita di sini ada threat search, ada threat profile. Kita kalau ada lihat ada yang suspicious itu juga nanti ada kelihatan nih di Active Directory. Kemudian dari si level threat ya, nanti kita bisa lihat kan golden ticket, silver ticket, security lock killer, kemudian ada password extraction seperti itu. Kalau misalnya ada access untuk password extraction, kita bisa detect juga password spray, brute force password detection, DSRM password change itu nanti akan kelihatan nih, Carbe roasting ini juga nanti akan kelihatan. Jadi yang common attack ke Active Directory kita bisa lihat semuanya di AD Audit ini seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke Cloud Directory ya. Yang tadi kan kita udah cek tuh terkait dengan Azure ya. Azure itu nanti kita bisa lakukan audit. Mostly sama nih kayak AD kita, logon activity, user last logon, logon failure seperti itu. Itu nanti akan terlihat di sini. Newly created weak password seperti itu juga bisa kelihatan. Nah, ini kan teman-teman kalau dilihat ya reportnya yang di AD Cloud tadi nanti juga ada server audit itu kan banyak banget ya. Kadang-kadang tuh customer suka bingung tuh, ini yang mana nih? Nah, di sini ada kita ada fitur search-nya juga. Jadi misalnya kita mau apa namanya mau privilege ya, privilege tulisan begini bukan ya? Aku lupa. Jadi privilege, privilege utilized by user itu nanti akan terlihat nih di sini. Jadi kalau misalnya ada perubahan, di sini ada kan user modified, grupnya terlihat apa dibuat, jadi grup atributnya ditambahin, user akunnya dibuat, user akunnya di delete, itu nanti akan terlihat semua di privilege utilized by user ini. Di AD Audit itu akan terlihat seperti itu. Terus tadi tuh kalau kita berbicara terkait dengan logon, banyak banget nih yang kita bisa lihat.
kayak user logon activity, workstation logon activity, itu nanti kita akan terlihat semua kayak gitu di Active Directory Audit. Oke, jadi kalau bingung nanti kita bisa arahin customer untuk bisa pakai fitur search kita ya, karena memang reportnya ada banyak banget seperti itu. Oke, file audit kalau misalnya kita udah configure file server gitu ya, kita masukin file servernya. Nanti di sini ada summary based on user, summary based on server, file created, file modified. Itu nanti akan terlihat semua nih server based report, file yang dibuat, file yang dimodif seperti itu. Berdasarkan user seperti itu, ini nanti kita bisa lihat berdasarkan level user ya. Terus share based report, file created, file modified itu nanti akan terlihat semua di sini. Oke, yang pasti kita configure dulu dari Windows file server, file cluster, NetApp, EMC, Hitachi nanti akan masuk semua di sini. Oke, nah ini kalau ngomongin server audit nih, di dalam Active Directory pastinya kan ada member server, di bawahnya juga ada workstation, terus ada file server juga. Kalau misalnya kita, tadi kan ada masuk ya file servernya di file audit ya. Nah ini file integrity kita bisa masukin juga, print server, workgroup server. Nah ini workgroup server kalau misalnya dia nggak connect ke AD, ini juga bisa dimasukin kayak gitu. Oke, nah nanti bisa kelihatan nih file folder change, file folder created itu nanti bisa kelihatan juga di sini. Oke, coba kita relog ya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nanti kalau ada Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan ditanyakan aja ya. Nanti aku coba bantu jawab. Ntar juga ada rekan-rekan saya kayak Pak Hanif itu nanti bisa bantu jawab juga di apa namanya di chat seperti itu. Oke. Nah, ini tadi kita sampai mana? Di server ya. Jadi untuk perubahan yang terjadi di server, perubahan file, folder modified, folder delete itu nanti bisa kelihatan. Nah, USB storage ya, itu nanti juga bisa kelihatan. Kemudian printer auditing itu nanti juga bisa kelihatan ya. Jadi ADFS auditing, Porcel auditing. Jadi proses yang di di execute di Porcel itu nanti juga bisa kelihatan seperti itu. Oke, network share change, local log on, log off itu untuk reportingnya nanti bisa kelihatan di sini. Logon failure, logon activity itu nanti bisa kelihatan. Server audit report, summary report, system event itu juga nanti bisa kelihatan di sini. Oke, kita juga ada attack surface analyzer-nya nih. Kalau misalnya ada apa namanya ada yang suspicious kayak gitu, nanti kita bisa cek berdasarkan biasanya kita pakai patokan ya. Patokannya bisa pakai CIS. Biasanya kan kalau di Indonesia biasanya pakai CIS ya kayak gitu. Jadi untuk surface analyzer-nya kita pilih dulu nanti mau pakai CIS yang mana seperti itu. Baru nanti kita bisa cek ini ada nge-breach dari compliance CIS apa enggak kayak gitu. Oke, dari level endpoint ini kita juga bisa ngecek nih dari mulai komputer start shutdown, kemudian di sini ada proses yang terjadi dalam satu endpoint itu nanti kita bisa lihat nih service install, schedule task deleted, service started itu nanti bisa kelihatan semua di sini. Oke, file juga nanti bisa kelihatan, kemudian network itu nanti juga bisa kelihatan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada network attack juga nanti kita bisa lihat nih di apa namanya di Active Directory Audit. Kemudian ada backup ya, Active Directory Backup. Pastinya kita bisa melakukan backup terkait dengan server Active Directory Bapak Ibu seperti itu. Kemudian analitik nih. Jadi nanti ini yang tadi dibilang sama Bu Cemo ya terkait dengan user behavior analytic seperti itu. Jadinya nanti akan ada initial activity summary by type, by user seperti itu. Nanti akan terlihat di sini anomalous logon activity ya. Jadi kalau misalnya ada initial volume logon failure, unusual logon activity, itu nanti bisa kelihatan di sini. Kemudian anomalous user management activity juga akan kelihatan ya
visual user activity time kelihatan juga di sini. File activity juga nanti akan terlihat di sini. Terus nanti kita bisa ngecek nih dari risk assessment-nya. User connect most asset itu kita bisa lihat. Hack activity volume account itu juga kita bisa lihat. User less admin activity itu nanti kita bisa lihat semua di sini. Oke. Kemudian ada custom report terkait dengan user behavior analytic ini, kemudian nantinya pastinya ada aggregate report. Tapi yang pasti, yang menarik dari user behavior analytic ini, kalau nantinya kita detect nih, ada dalam satu user, dia melakukan logon di waktu-waktu yang uh, apa namanya nggak semestinya ya, nanti nanti akan ada notification di alert nih. Ini yang penting. Jadi nantinya kalau kita deteksi ada satu user login pada waktu-waktu yang suspicious gitu ya, dia akan terlihat nih di sisi alert seperti itu. Nanti kita bisa notif juga ke dalam admin ya, kayak gitu. Oke, itu untuk fitur semuanya. Untuk fitur kita yang kita bisa show off ke customer-customer kita seperti itu. Untuk configuration sangat mudah ya. Jadi tadi aku bilang kalau bisa dia pakai apa namanya agent itu langsung pakai agent aja. Mostly untuk Active Directory audit namanya juga Active Directory ya, disarankan diinstalnya di server AD ya, seperti itu, jangan di level endpoint. Bisa jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau install di Windows 10 gitu ya, Windows 11 di laptop Bapak Ibu ya bisa, cuman memang nggak ideal karena memang ada beberapa proses-proses audit yang nggak ada di level workstation, makanya kita sarankan Active Directory Audit Plus ini diinstalnya di server Active Directory seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk apa namanya highlight terkait dengan Active Directory Audit.